Hari ini kita akan berbicara masalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun mungkin kita sudah sering mendengarnya. Di potongan ayat Allah, di ayat yang lain berbeda. Allah katakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur. Di ayat lain wa aktsaruhum la yashkurun. Sebagian besar dari mereka itu kurang bersyukur. Jadi pemerintah bilang, ya, ibarat kata bahasanya sejelek-jelek manusia, baik fisik apalagi mentalnya, semiskin-miskin manusia, nggak punya rumah, tinggal di gubuk, sebodoh-bodoh manusia, gampang dibodohin, dibohongin, itu tetap Allah berikan nikmatnya. Jangankan itu, yang tidak beriman aja, orang kafir, bahkan nikmatnya lebih banyak diberikan kepada dia oleh Allah. Dia lebih kaya, lebih enak hidupnya. Tapi dari sisi lain nikmat-nikmatnya yang mengarahkan dia kepada surga, dia tidak dapat. Semua manusia minta tidak minta diberikan nikmat nafas. Sudah jelas. Gratis. Coba kalau kita nggak bisa napas, susah napas, masuk ke rumah sakit, pasang oksigen, yang ngelihat juga udah kasihan, bilang ngos-ngosan begitu, ya kan? Emang gratis, nggak bayar BPJS, emang nggak capek ngurusin orang sakit? Bilang ngelihat seperti itu. Ini napas terus apa berhenti nih? Kalau berhenti kan repot. Innalillahi. Kalau terus juga ya. Keluarganya harus mundar-mandir, bolak-balik, nungguin malam, beli ini, beli itu. Emang nggak capek? Emang nggak pakai uang? Paling repot kalau ngurus orang sakit, apalagi masuk ke rumah sakit. Karena sekarang ada BPJS gratis, tis-tis, sehingga rawat inapnya nggak lama-lama, 3-4 hari seminggu, 10 hari paling lama 2 minggu. Pulang, orang masih teler, masih lemes, udah suruh pulang. Ya saya buktiin sendiri. Sepupu saya lagi ngontar dari daerah Warung Jati, saya nengokin sana. Ya Allah, masih lemes, masih ngos-ngosan, masih ya, udah nggak layak tinggal di rumah, harus di rumah sakit. Dia harus sudah pulang. Pokoknya masih pakai infus, kadang-kadang udah disuruh pulang. Istri Pak Amroni lagi itu pasang ring. 3 tahun yang lalu kurang lebih habis pasang ring. Masuk ke ruang inap, Pak Amroni dalam hati mikir, wah bakalan lama ini, sebulan udah sangring. Tapi apa? 5 hari udah suruh pulang. Jadi udah bingung ngatur-ngatur jam jadwal, nungguin siapa nungguin jam sekian, siapa nungguin jam sekian. Pulang 5 hari. PJS emang itu. Tapi kalau dulu awal-awal Pak Amroni habis nikah lagi hamil, nah Pak Amroni yang pertama 7 bulan dalam perut, istri Pak Amroni kena tipes berat. Itu kalau belum sembuh banget belum boleh pulang. 26 hari dirawat di rumah sakit. Masih kelas 3A, sekamar masih 5-6 orang. Satu ada ibu-ibu udah gagah banget, udah sehat banget, masih belum suruh pulang. Udah kagak betah banget, orang udah sehat, masih belum disuruh pulang. Ya, dulu belum ada BPJS, adanya ya orang-orang yang kerja-kerja tertentu yang mempunyai kartu kesehatan. Ya, jadi nikmat napas aja itu udah nikmat yang cukup besar. Kamu tidur, ya kan? Baca doa kayak kagak kayak lupa, paling nggak baca doa ya. Tidur. Emang ketika kamu tidur minta sama Allah, ya Allah saya mau tidur nih ya Allah, tolonglah malaikat kirim satu jagain saya. Ntar kalau ada kecoa terbang-terbang, nyamuk di kamar, kan saya kalau tidur ngorok mangap ya Allah.
biar kecoa sama nyamuk jangan masuk mulut saya ya Allah. Kita minta. Kan enggak. Tapi sebagian besar manusia jarang yang kemasukan kecoa atau nyamuk. Nyamuk lah yang sering, kalau kecoa kegedean. Siapa yang jaga? Kan Allah itu yang jaga. Apalagi kalau yang rumahnya di daerah-daerah, masih kebun sekelilingnya, dia tinggal sendirian. Paling ada berapa meter sini kan rapat-rapat. Kiri kanan udah kebun, sawah, rumahnya cuma pagar yang kemungkinan bisa binatang masuk, baik binatang ular maupun kelabang apa. Dia tidur di bawah, dia tidur tempat tidur. Tapi sebagian besar tuh jarang yang digigit binatang buas tersebut. Ada rumah pagarnya bolong-bolong semua, bisa masuk itu binatang. Tinggalnya ya berapa, nggak rapat kayak di Jakarta. Tapi alhamdulillah Allah jaga, itu nikmat dari Allah. Makanya harus kita syukuri. Nah, ketika kita bangun, ketika kamu bangun, ya kan, kita melek mata kita. Kalau yang kamarnya nggak dimatiin lampunya, ya langsung kita bisa ngelihat ke sana kemari. Kalau yang dimatiin, kita nyalakan lampunya atau listriknya, kita nyalakan, nyala, alhamdulillah. Kita masih bisa melek, bisa melihat depan kita tembok, kanan kiri tembok, alhamdulillah. Nah, kalau ketika kita melek, gelap, mau nyalain lampu nggak ada, pegang kanan kiri kok adem-adem ini, gelap, atas adem, bawah adem. Ya, di kuburan gue nih. Kuburan di atas kuburannya sih nggak apa-apa, bisa pulang lari. Nah, di dalam kuburan sendirian. Kalau udah begitu gimana? Nikmat yang Allah berikan, maka kita syukuri. Ya, Pak Muli umpamakan. Dalam tubuh kita aja bisa kita lihat. Ya, benar Pak Muni sampaikan. Di tubuh kita semua manusia pasti tumbuh bulu. Tinggal terserah namanya di mana. Kalau di kepala namanya rambut. Di atas mata alis, di bawahnya bulu mata. Kalau laki ada kumis, ada jenggot, padahal bulu-bulu juga. Tapi kenapa di usia-usia tertentu bulu mata dan alis mata kok kagak panjang-panjang? Berhenti di situ, siapa yang berhentikan? Sekarang Pak Amroni umur 64 tahun belum pernah nyukur alis, nyurus bulu mata. Mana Pak Amroni mau cukur ah? Panjangannya cukur apa? Cukur alis, bulu mata? Nggak ada. Atau pangkas rambut khusus bulu dan alis mata? Nggak ada. Bahkan yang mencukur atau mencabut alis mata, yang minta dicukur, yang dicukur, yang mencukur, yang minta cukur, itu semua dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Coba, kalau ini bulu mata, alis mata, bulu mata panjang, ketutup mata kita. Mau ngapa-ngapain susah. Mau ngapain? Mata ketutup pakai alis. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ntar dulu ya. Belum buka pintu, buka alis dulu, buka bulu mata dulu. Buka pintu, buka pintu. Lu lepas lagi, tutup lagi. Repot, mau belajar, mau baca Quran, mau apa, repot. Maka Allah tahu. Stop, udah segitu aja. Mulut apa gigi? Coba, perhatiin kalau punya adik, punya ponakan. Dari sejak lahir tumbuh gigi itu nggak bareng. Biasanya depan, atas bawah duluan. Terus ke belakang, kanan kiri. Numbuhnya kagak bareng. Kenapa saat-saat tertentu berhenti kok rata? Kecuali dia makan-makan yang merusak gigi. Ya kan? Rata atas, rata bawah.
Berhenti udah saat umur tertentu. Emang yang atas terus panjang, yang bawah terus panjang. Coba bayangin, atas terus panjang, bawah terus panjang, gimana kayak apa? Mangap terus bulu udah, oh gitu, nggak bisa makan, nggak bisa minum, mati kita. Tuh siapa yang nyetop berhentiin tuh gigi? Maka di surat Ar-Rahman berkali-kali Allah nyatakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang manakah? Nikmat Allah yang mana lagi? Itu kecil udah Allah kasih tahu, yang kamu dustakan. Masih ngeluh aja. Udah dikasih nikmat begitu, tangan bisa bergerak, mata bisa melihat, kuping bisa mendengar, semua enak. Ya kan? Tangan bergerak ke depannya enak tuh kalau buat sholat. Coba kalau sholat sudah ke belakang begini, Allahu Akbar. Ya susah, enak tuh, ya kan? Sedekap juga enak, rukuk juga enak, sujud enak, bangun juga enak. Itu semua nikmat dari Allah, makanya disyukuri. Nah, kamu yang masih bisa sekolah, baik SD, SMP, SMA dan yang sejenisnya, yang sederajat, baik di negeri maupun di swasta, itu juga disyukuri. Banyak teman-teman kita, teman-teman kamu seusia kamu udah nggak bisa sekolah. Kenapa? Ya kemampuan ekonomi, sosial, sebagainya, itu nggak sekolah. Atau juga keadaan rumah tangga yang tidak harmonis, punya adik banyak, ngurus adik, akhirnya dia ngalah tidak sekolah. Kamu bisa sekolah, dimanfaatkan yang benar, belajar yang benar. Ada tugas dikerjain, ada PR dikerjain, apa kata guru didengerin, baik guru di sekolah maupun guru ngaji, didengerin. Nggak ada yang namanya guru itu menjerumuskan muridnya. Pasti pengen yang baik-baik, yang kamu biar kamu sukses. Sukses dunia, apalagi akhirat. Sukses di dunia yang ngelihat juga orang tua kamu enak, demen, seneng. Tetangganya, saudara kamu, weh si anak suksesnya, dia belajar emang bener. Waktu sekolah saya lihat memang belajarnya rajin, sekolahnya rajin, ibadahnya rajin, sholatnya rajin. Enggak pengaruh sama teman-teman yang nakal, yang bandel. Jangan masih SD, SMP, SMA udah pengaruh sama teman-teman yang nakal bandel. Lihat ini bener kagak, baik kagak. Nggak baik, nggak bener, tinggal, jangan diikutin. Udah temen kagak baik, kagak bener, ngajak yang nggak bener diikutin. Kan semua jadi pusing, jadi bingung. Orang tua juga harusnya nyari kesana kemarin, mana nih anak, ya kan? Jam segini belum pulang, kan nyusahin. Udah nyusahin orang tua, nyusahin saudara. Jatuhnya apa? Jadi dosa. Coba kalau mau rajin belajar, rajin ngaji, waktunya ngaji, waktu belajar. Orang tua senang. Temannya pulang, si itu ngaji nggak? Ngaji bu, alhamdulillah tadi saya ketemu. Senang orang tua. Datang nggak dia ngaji nggak? Nggak ada bu. Terus saya nggak ketemu. Padahal dia izin berangkat dari rumah. Dari rumah izin sekolah, izin ngaji, keluar dari rumah, di kemana tahu, tidak tahu. Manfaatkan waktu untuk belajar. Kalau kita tarik lagi pakai kacamata iman, akidah, man kharaja talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Coba kata Rasulullah. Barang siapa keluar dari rumah menuntut ilmu, ke sini. Mau santunan menuntut ilmu juga, ke sekolah mau belajar menuntut ilmu, kamu tuh berada di bawaan Allah, naungan Allah. Kalau kamu dalam perjalanan tuh minta mohon sama Allah, udah akan dikasih. Ya Allah, lindungi saya, orang tua saya, ya Allah, berikan saya ilmu yang bermanfaat hari ini, ya Allah. Udah dengan Allah. Masuk sekolah, temu guru, assalamualaikum, cium tangan. Kalau dia lagi ngobrol, jangan diganggu cium tangan itu, udah lewat aja, agak nunduk dikit. Atau kalau nggak situ agak muter, kalau takut ganggu. Ya, seharta yarji, sampai pulang di rumah.
Seandainya umur kamu ada di situ, baik berangkat maupun pulangnya, kecelakaan, mati, meninggal, yang usia-usia sudah balik, itu dijamin bahwa fisabilillah, dosanya dihapus, maka dia langsung masuk surganya Allah. Nikmat yang Allah berikan. Nah, kepada kita, ini kamu mohon maaf kalau benar ekonominya benar susah, ekonominya sederhana, punya pas-pasan, jangan ngeluh. Gue nyesel punya bapak kayak bapak, punya ibu kayak ibu. Enak berangkat sekolah, bawa motor sendiri, jajannya sekian. Ini dari SD berangkat sekolah jalan mulu, kasih ongkos SD cuma 5.000, SMP 10.000, SMA 20.000, 25. Teman saya itu 50.000, 100.000 yang motor. Jangan lihat ke situ, lihat di bawah kita masih banyak yang lebih miskin, yang lebih susah. Kita masih bisa berjalan, masih bisa pakai sepatu, masih bisa baju baru, celana baru, tas baru, bisa jalan ke sekolah. Alhamdulillah. Walaupun ibu bapak kita puntang-panting cari uang, pagi berangkat pulang, sore pulang, malam. Untuk siapa? Anaknya. Oh, sekolah negeri gratis, ya gratis. Emang gak kejajan? Emang gak pengen beli ini beli itu? Kan duit juga dikasih. Seandainya 3 dikasih jajan, salam bu, pak saya berangkat. Enggak apa-apa gak kasih jajan, doain biar saya sehat, saya bisa belajar. Nanti suatu saat ibu bapak akan tinggal di rumah yang layak, yang baik. Enggak apa-apa, orang miskin, orang susah pengennya gini, nanti saya jadi direktur PT ini. Jadi cita-cita jangan kependekan. Nanti kalau tamat SMA jadi apa? Mau lamar PPSU aja dah. PPSU emang enggak apa-apa. Jadi di ojol aja dah. Yang tinggi jadi direktur, kayak jadi apa? Jadi menteri. Enggak mustahil. Dari sekian ini ada jadi gubernur, jadi bupati, ada jadi lurah, jadi ya kan? Direktur ini ya. Makanya tamat SMP jangan pikiran pendek. SMP biar gampang kerja, SMK aja dah. SMK kan tamat kerja. Ternyata nganggur juga. Banyak SMK nganggur. Emang kalau dari SMK buat kuliah ya bisa, mana gak sulit. Udah saya SMA, saya kuliah. Orang tua lu gak mampu. Rezeki Allah yang ngasih. Cari beasiswa banyak. Tambah banyak kalau kita lihat di YouTube, kita lihat di TikTok. Bapak ibunya tidak mampu, tukang beca, tukang ini, anaknya sukses. Kenapa? Karena dia belajar fokus, dia pinter belajar, tamat SMA cari, ya kan? Beasiswa ada sini, udah dia belajar, tidak butuh lagi biaya, udah dibiayain oleh donatur. Ini kita ya gitu sih, yang mohon maaf loh orang kita, cita-citanya kependekan, tinggi udah, makanya gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Oh ketinggian Pak Ustadz, jatuhnya kesakitan. Memang lebih tinggi jatuh lebih sakit, tapi kan lebih tinggi lebih melayang, ya kan? Kayak pakai parasit. Tolong nanti sama Allah. Nabi Yusuf dimasukin ke sumur udah puluhan tahun gak dipakai, binatang buas banyak di dalamnya. Karena calon nabi, orang baik, orang soleh, ketika dibuang sama kakak-kakaknya, dibawa Allah utus malaikat, ditangkap malaikat, ya kan? Nabi Ibrahim dibakar, angus hancur jadi abu. Jangan kan berhari-hari, puluh-puluh hari, hanya berapa jam aja dibakar, api cuma sedikit, angus langsung jadi abu. Ini 40 hari 40 malam keluar utuh, nggak ada kebakar sedikit pun selembar rambut aja enggak. Allah mau. Kenapa? Karena apa yang Allah suruh kita turutin. Lu belajar, jadi belajar SD, SMP, SMA, SMK, belajar yang benar kata Allah, belajar yang benar. Lagi belajar panggil sama ibu, baik ya bu, tunggu sebentar, tutup.
Kalau masih bisa tinggal, marahin, ada apa bu? Kembali belajar, iya bisa nggak tolong ibu ini, kerjain. Walaupun meninggalkan pekerjaan, kita bujang sekolah kita, bukan lagi main HP, lagi main game ini, panggil, ya bu, ntar aja bu, yang lain aja bu, kakak, adek, paranin kalau ibu manggil. Di rumah kamu, anak ibu kamu atau saudara kamu berdua, bertiga, berempat bersaudara, ya. Tapi hampir tiap hari yang sering disuruh-suruh sama ibu kamu khususnya itu kamu. Itu bukan ibu kamu tega nggak sayang sama kamu, sebaliknya. Justru ibu kamu itu sayang sama kamu. Yang lain nggak diperhatiin karena emang susah disuruh. Ya. Jangan salah menilai ibu. Ibu tuh sangat sayang sama kita kalau kita disuruh terus. Belum selesai ini tanah ini mana? Iya bu. Ketika kita butuh uang 100-200 ribu, bu, di sekolah ada ini, dimintain uang 50 ribu. Seandainya ibu kamu nggak punya uang, dibilang ada nak, ntar cari, dia minjem dulu. Kenapa? Karena kita rajin bantuin ibu dan kita sayang sama ibu. Ibu pun sayang sama kita. Radhiyallahu anhum wa radu'an kalau bahasa Al-Qur'annya. Ya kan? Mereka redha kepada Allah, Allah pun redha kepada kita. Nah, kita, orang tua kita redha kepada kita pun redha kepada orang tua kita. Nah, kebanyakan anak sekarang ya begitu, orang tua sama ibu aja pada berani-berani banget, pada bandel-bandel banget, makanya ilmunya nggak manfaat. Sekolah tinggi apapun juga nggak manfaat. Belum lagi sholatnya, banyak yang males-malesan, udah azan, udah qomat, udah mulai sholat masih HP aja di otak-atik. Boleh main HP tapi ada waktunya. Gitu, azan berhenti azan, matiin. Mandi, wudu, pipis dulu kalau mau pipis. Datang ke musola kalau bisa, nggak terlambat. Terlambat juga nggak apa-apa, jamaah. Jangan Pak Muni berangkat masih depan pintu masih HP, Pak Muni pulang masih HP di situ aja. Kagak sholat. Belum balik, emang benar belum balik. Tapi udah balik, males. Udah banyak main. Udah kenal yang laki, udah kenal cewek, cewek udah kenal laki. Kalau kenal dia buta matanya, siwer. Ini laki nih, yang begini perempuan. Kan kenal kan? Iya, pakai jilbab tuh perempuan. Peci laki, kata panjang. Saya kagak kenal sih gitu aja. Dan ini nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka berkali-kali fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Tanya tuh kita, nikmat Allah yang mana lagi yang kamu dustakan? Udah begitu banyak aku berikan kepada kamu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kata Allah dalam surat Ad-Duha yang terakhir. Adapun nikmat yang aku berikan kata Allah kepada Anda, pada kamu, hendaklah disyukuri. Hendaklah disebut-sebut, ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa melangkah ke Masjid Al-Hidayah, ya Allah. 50.000, alhamdulillah. Tambah ongkos, alhamdulillah. Saudara saya di pinggir sono, berangkat sekolah jalan kaki, naik turun nyebrang sungai, nggak jajan. Nyampe ke sekolahan udah jam 9 capek. Guru juga ngeliat, ya Allah capek banget nih anak jalan jauh, ya udah istirahat dulu lah. Gurunya juga nggak marah-marah, udah kamu istirahat dulu, capek jalan naik bukit turun bukit nyebrang sungai. Ya kan, udah istirahat dulu, jam 10 baru mulai belajar. Pinggir-pinggiran Jakarta, di Banten, di Jawa Barat, daerah-daerah minus, daerah-daerah minim, susah. Kamu keluar rumah, keluar punya uang 10.000, 5.000, keluar rumah, mau ke kanan mau kiri, mau beli cilok, mau beli jumbo, ya kan, mau beli nasi uduk, ada semua. Mau lengkapan lagi jauhan dikit, naik ke Bangka, mau beli apa, banyak, enak. Itu nikmatnya Allah berikan kepada kita, jangan
putus asa, frustasi, apalagi nyalahin orang tua. Ibu, bapak kalau tahu saya begini malu sama teman-teman, coba dulu saya jangan dilahirin. Dulu lagi gue ngadan lu keluar. Aturan jangan keluar, dalam aja kalau emang gak mau. Pegangan, ya hari-hari itu lu pegangin. Jangan keluar. Lu hidup di perut aja dah, lu gak ngapain. Ntar ibu yang makan sama minum. Nah emang sampai 5-10 tahun di dalam perut. Ya, syukuri semua itu udah Allah berikan pada kita. Ya Allah, apalagi sih nikmat yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Syukuri, jangan banyak ngeluh. Kalau ini senang kalau ada pedagang tuh, dia belasan tahun, wah sukses. Belasan tahun bahkan puluhan tahun, wah, pokoknya di rumah makan ini ada, beli ini ada. Nah suatu saat entah pasarnya sepi, entah warungnya sepi, bangkrut, tapi masih jualan bisa. Kalau ditanya gimana Pak keadaan sekarang? Alhamdulillah masih ada. Jadi bukan payah sekarang udah nggak kayak dulu. Dulu dikasih banyak, ya kan? Kalau dibanding sukses kamu jualan itu berapa puluh tahun. Sekarang dikasih bangkrut baru berapa tahun, baru berapa bulan, baru setahun aja udah ngeluh. Ya Allah, ke pasar sepi banget begini. Dulu lu berpuluhan tahun kasih sukses, maju, jualan, kerja. Dan bersetahun 2 tahun mengeluh. Ini roda berputar. Syukuri nikmat yang Allah berikan sekecil apapun juga. Summalatus alunna yauma izin anin naim. Kemudian pasti kalian akan kami tanya tentang nikmat yang aku berikan kepada kalian nanti di hari kiamat. Nah, yang pertanyaannya depan belakang cuma satu, kalau umur kamu dipakai buat apa? Umur dipakai buat apa? Ilmu dapat bisa dipakai buat apa? Tapi ketika harta kamu dapat dengan cara apa dan dipakai digunakan untuk apa? Jalan harta depan belakang dapat sama ngeluarinnya ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi syukuri nikmat kamu masih bisa sekolah, dimanapun itu sekolah, di swasta pun, di negeri, manfaatkan dengan baik. Belajar yang benar, berangkat dari rumah. Ada orang di rumah siapa? Ada kakak, ada adik, ada kakek, ada nenek, ada ibu, ada bapak. Kamu berangkat semua salamin, cium tangan, berangkat, assalamualaikum, berangkat. Langkahkan kaki kanan, baca bismillahi amantu tawakkaltu ala Allah atau bismillahi tawakkaltu ala Allah. Segitu cukup. Amin la haula wala quwata illa billah. Berangkat jalan. Ke sekolah ketemu guru, assalamualaikum, cium tangan. Masuk kelas, belum masuk belum bel, yang mau main-main dulu silakan. Tapi apapun yang guru sampaikan saat itu, tidak ada guru yang menyesatkan, dengarkan. Dikasih PR, dikasih tugas, kerjakan sebisa mungkin. Udah nggak bisa ya udah, bisanya segitu, udah segitu kerjain. Jangan dipaksa-paksain, kerjakan. Guru akan senang. Waktu Pak Muri ngajar di MI Nurul Huda, pas sekolahnya almarhum ada jam sore, Allah yarham. Kasih PR anak-anak jangan banyak-banyak. Kasihnya entah guru yang lain ngasih juga, karena dulu belum guru kelas, masih guru bidang studi. Jangan banyak-banyak, entah guru lain ngasih juga. Ini ada guru ngasih PR banyak banget, ya. Masih Pak Muroni, anak Pak Muroni masih sekolah dulu di MI, bukan MI sini, MI lain. Anak yang pertama, Sahal. Pelajaran satu buku selesai 1 semester, kan semua di belakang tuh ada soal-soal tuh, ya kan? Yang pilih multiple choice, yang benar salah, yang isi dengan singkat, yang esai, harus dulu kerjain dalam waktu seminggu. Anak baru kelas 1 MI, ya kan? Ya karena gurunya temen ngajar, Pak ini bener gini. Jawabnya apaan? Anak kecil nggak ada yang bohong. Ya bener nggak ada yang bohong, tapi dalam hati lo ya kebangetan. SD kasih PR banyak banget, udah kerjain sebisanya.
Selesai waktu yang itu kumpulin sedapatnya. Kalau ditanya udah, kata Abi dapat segini gitu. Ya. Jadi kasih kesempatan dia buat kerjaan yang lain, kasih PR yang lain. Nah, kalau dikasih PR kerjakan, kasih tugas kerjakan. Guru kamu senang, kamu bikin PR, nyenengin orang, guru senang, orang tua senang, tetangga senang, saudara senang ngelihat kita. Itu aja udah pahala. Ya. Mbak Meni datang masuk, ya kan? Duduknya nggak usah kayak diatur lagi, udah depan semuanya duluan. Senang tuh Pak Amron itu. Jadi kamu dapat pahala. Tapi ini datang duluan, main belakang-belakangan, disuruh baru ke depan. Sama bapak-bapak kita juga. Sholat Jumat datangnya duluan, ngambilnya di belakang, di pojok, di kanan, di pinggir, depan kosong. Ya kan? Harusnya sahab yang paling pertama itu buat orang yang datang pertama. Ya termasuk sama yang petugas lah, khatib, imam atau muazzin atau MC. Udah selainnya buat yang datang duluan. Datang duluan nyender sono nyender. Ya Allah, berkali-kali kasih tahu. MC bilang, "Bapak, sahab yang kosong diisi, maju ke depan." Emang dengerin? Kagak. Gerak juga kagak. Hampir sebagian besar masjid begitu. MC-nya Pak, yang kosong depan diisi, biar nanti saudara kita datang belakangan nggak ngelangkain kita. Silakan ya Pak. Kagak ada yang bergerak. Iya kan? Udah kebiasaannya begitu. Ada yang salat Jumat, datang belakangan, pulang duluan. Ketika Pak Amron berangkat, dia masih di rumah. Ketika Pak Amron pulang, dia udah di rumah. Jadi seakan-akan kagak berangkat sholat Jumat. Padahal berangkat belakangan, pulang duluan. Berangkat di posisinya masih seperti itu. Duduk di meja situ, kita berangkat. Begitu kita pulang, masih di situ juga. Lu berangkat kagak sih? Jumatan berangkat. Kenapa? Datang belakangan kan berarti dia, kalau dia nggak bangun buru-buru, ditabrak orang yang pada mau pulang duluan. Dan dia ngambil tempat di jalanan, jalan orang lewat mau pulang. Mau nggak mau dia bangun. Ya kalau dia masih mau wirid, dia pindah masuk ke dalam. Tapi kan juga emang dia pengen pulang cepet, ya. Nih bekal sedikit, sesuai buat Pak Amroni dan juga kita semua. Syukuri semua yang Allah berikan kepada kita sekecil apapun. Jangan mengeluh. Jangan nyalain orang tua kalau hidup kita seperti ini. Syukuri semuanya. Kalau kamu syukuri, orang tua kita senang, apalagi ibu kita senang. Ridallah fi ridal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua. Dan juga murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hati-hati orang tua itu doanya kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya, enggak ditolak. Jangankan doa, dia ngomong aja jelek aja jadi jelek karena kita bandel. Ngomong bagus bukan doa, insya Allah jadi kenyataan. Kita tutup dengan ayat la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian bersyukur nikmatnya aku berikan sekecil apapun juga, maka akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Bisa sekarang di dunia, ketika kamu nanti besar, Allah berikan nih nikmat aku yang tadi kecil, kamu syukuri, diberikan kita sukses berhasil. Oh di dunia kita tidak berhasil tapi tetap bersyukur kepada Allah, ibadah, patuh sama orang tua, maka akan diberikan di akhirat nanti. Nih nikmatnya aku berikan kepada kamu karena kamu bersyukur, aku berikan di akhirat. Walain kafartum inna azabi lasadid. Tapi kalau kalian kufur, ya hidup begini mulu susah banget ya, kasihan. Dulu ada bapak lu enak, karena bapak lu nggak ada, ibu nggak kerja, ya Allah susah gue mau ngasih uang lu buat jajannya. Udah nggak usah dingeluhin, udah kasih tahu aja anak ada kondisi kita seperti ini, sehingga kita syukuri semua. Insya Allah tidak diberikan di dunia, yang pasti di akhirat nanti Allah akan berikan kalau kita pandai bersyukur. Walain kafartum inna azabi lasadid. Kalau kita
ngeluh terus, maka azab Allah itu sangat pedih. Yang sudah pasti azab di akhirat. Di dunia juga terkadang kalau kita selalu ngeluh, selalu menyalahkan Allah, hidup susah, hidup segini, maka Allah akan tambahkan kesusahan kepada kita sekalian. Semoga Allah berikan kepada kita nikmat dan kita pandai bersyukur sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.